Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga di pagi yang cerah ini kalian masih semangat belajar walaupun kita masih belajar secara online. Baik anak-anak, di video pembelajaran hari ini Pak Guru akan membahas materi tentang mengenal icon Sapes. Mengenal icon Sapes, anak-anak bisa melihat materi pembelajaran hari ini di halaman 6. Anak-anak buka buku LPS informatikanya halaman 6. Kita akan mempelajari yang namanya mengenal icon Sapes. Ini materinya mengenal icon Sapes. Oke, bagi yang punya laptop atau komputer di rumah, di sini anak-anak boleh mengikuti langkah-langkah seperti di video pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Untuk doa pembukanya adalah doa Bapa kami. Marilah anak-anak kita ambil sikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, di sini Bapak sudah membuka Microsoft Word. Oke, yang punya laptop atau komputer di rumah, silakan anak-anak buka Microsoft Word. Jika yang tidak punya laptop atau komputer di rumah, simak video pembelajaran hari ini. Ya, yang tidak punya laptop atau komputer di rumah, simak video pembelajaran hari ini. Oke, sini untuk membuka yang namanya Sapes, dia terdapat di ribbon insert ini yang disebut dengan ribbon yang terdiri dari home insert, tapi kali ini kita menggunakan ribbon insert. Ya, klik, klik. Di sini sudah ada yang namanya insert. Di ribbon insert ini terdapat Sapes. Sapes itu terdapat di grup illustration. Di grup illustration ini anak-anak klik Sapes. Oke, di sini penjelasannya dari icon line Sapes line ini di sana. Anak perhatikan, yang ini line ini berfungsi untuk membuat garis lurus dan garis melengkung. Ini ada berbagai macam-macam, dari garis lurus, garis anak panah yang menghadap ke bawah, garis anak panah double arrow yang menghadap ke atas dan ke bawah. Oke, di sini ada garis melengkung juga. Oke, kita langsung tarik seperti ini dan drag. Nah, ini fungsi dari icon Sapes line. Oke, Sapes line ini bertujuan untuk membuat sebuah garis. Ya, di sini dibagi beberapa grup rectangle. Nah, ini anak-anak bisa perhatikan rectangle. Rectangle ini berfungsi untuk membuat persegi atau segi empat. Di sini segi empatnya terdiri dari segi empat yang ujungnya tajam, ujungnya tumpul, di tiga segi empat. Berbagai macam jenis di sini untuk membuat rectangle sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Di sini Bapak ambil contoh rounded rectangle. Oke, kalian double klik atau satu kali klik, kalian tarik seperti ini, maka ini rectangle-nya rounded rectangle. Perbedaannya, dia perhatikan garis lengkungnya, dia tidak tajam permukaannya pada perseginya. Sedangkan kalau rectangle, permukaannya segi empatnya tajam seperti ini contohnya. Ini sudutnya lancip,
sedangkan ini dia sedikit melengkung, itu rounded rectangle. Jadi di sini rectangle itu berfungsi untuk membuat persegi 4 atau segi 4. Yang selanjutnya basic shapes. Basic shapes ini biasa digunakan untuk menulis sebuah teks, membuat sebuah emoticon, karena emoticon senyum. Di sini berbagai macam jenis. Oke. Biasanya di sini basic shapes ini ikonnya digunakan untuk membuat gambar dengan menggunakan simbol-simbol. Gambar simbol-simbol. Misalkan ambil salah satu contohnya, di sini kita membuat orang tersenyum, smile face. Oke. Nah, perhatikan, jadi simbolnya sudah selesai. Nah, jadi di basic shapes ini berfungsi untuk membuat sebuah simbol, ya, untuk membuat simbol. Oke. Terus ini hapus, jadi tidak memakan banyak tempat di lembar kerja Microsoft Word. Yang selanjutnya itu, maaf salah kata, shapes. Block arrow. Block arrow ini berfungsi untuk membuat anak panah, entah itu menghadap ke kiri, ke kanan, atas, dan bawah. Ini berfungsi untuk membuat berbagai macam bentuk anak panah. Oke, kita ambil contoh, anak panahnya menghadap ke atas, up arrow. Oke, ini klik satu kali, klik kiri pada bagian mouse, paham, kemudian anak-anak tarik seperti ini. Tarik. Nah, ini adalah fungsi dari block arrow. Block arrow ini berfungsi untuk membuat anak panah, ya. Oke. Block arrow itu berfungsi untuk membuat anak panah, sedangkan rectangle tadi berfungsi untuk membuat segi 4, sedangkan line berfungsi untuk membuat sebuah garis. Oke, yang selanjutnya itu education shapes. Nah, di sini anak-anak tidak asing lagi education shapes yang terdiri dari simbol tambah, simbol kurang, simbol kali, pembagian, sama dengan, dan tidak sama dengan. Di sini equation shapes digunakan untuk membuat simbol dalam fungsi buat matematika. Misalkan di sini simbol pembagian. Berarti simbol pembagian sudah selesai kita buat. Oke, kita itu fungsi dari education shape. Yang flowchart ini digunakan untuk menggambar flow dan diagram. Mungkin anak-anak flowchart apa Pak? Nah, flowchart itu seperti anak-anak melihat bagan. Bagan itu berupa seperti struktur ketua kelas, wali kelas. Nah, itu seperti contohnya wali kelas. Oke, kita gambarkan dulu ya. Ini flowchart. Oke, tinggal anak tarik anak panahnya seperti ini, flowchartnya kita pilih terus. Ini tinggal anak tarik garis, maaf tarik lepas. Oke, tarik garis seperti ini ke bawah yang terdiri dari struktur kelas. Nah, seperti itulah contoh dari flowchart untuk membuat sebuah struktur organisasi kelas atau sebuah organisasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, dan seksi-seksinya. Oke, terus yang selanjutnya star and banner. Nah, di sini berfungsi untuk membuat simbol, entah itu bintang dari bintang 4 yang sisinya ada 4, ada 5. Oke, star and banner ini adalah digunakan untuk membuat gambar dengan simbol bintang dengan bendera.
Misalkan seperti ini kita membuat sebuah bendera, maka sebuah benderanya sudah selesai. Untuk menulisnya, anak-anak cukup mengetiknya langsung, tekan keyboard saja, kita tuliskan bendera, maka sudah otomatis tulisannya di dalam sebuah icon Cypress ini sudah otomatis, tinggal anak-anak tuliskan saja. Jika tidak bisa, anak-anak bisa menggunakan icon text box seperti ini. Anak-anak pilih insert Cypress, pilih yang namanya di basic Cypress, pilih yang namanya text box, kemudian klik di sini karena hapus, maka text boxnya sudah aktif. Ulang lagi, pilih yang namanya text box, arahkan ke dalam bendera ini, kursornya kita sudah klik, maka benderanya di sini text boxnya sudah aktif. Kita tuliskan bendera, aktifkan, kita aktifkan, maka text boxnya sudah aktif atau berfungsi. Nah, ini bisa kita besar, kita tarik seperti ini, kita besarkan atau kita perkecil ini sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Oke, untuk penjelasan di Cypress hari ini sudah selesai. Jadi sedikit pengulangan materi hari ini. Cypress line ini digunakan untuk membuat garis, nah itu garis lurus atau melengkung. Sedangkan rectangle ini berfungsi untuk membuat segi empat atau persegi empat yang terdiri dari segi empat yang ujungnya tajam dan tumpul. Nah, ini proses pembuatan rectangle ini tergantung dari anak-anak lagi ingin memakai yang perseginya yang tajam ujungnya atau yang persegi ujungnya yang tumpul. Yang selanjutnya basic Cypress. Basic Cypress ini digunakan untuk membuat sebuah simbol, nah itu simbol larangan, orang tersenyum, smile, dan matahari dan bulan. Di sini berbagai macam simbol di basic Cypress. Basic Cypress ini ingat digunakan untuk membuat sebuah simbol. Sedangkan block arrow berfungsi untuk membuat anak panah. Education Cypress digunakan untuk membuat simbol matematika. Flowchart membuat yang namanya struktur organisasi. Star and Banner untuk membuat sebuah bintang dan membuat sebuah bendera. Columns, nah ini columns ini berfungsi untuk membuat sebuah awan. Coba anak-anak perhatikan kalau di komik atau anak-anak pernah membaca sebuah komik, di sini biasa atau majalah, di sini biasanya digunakan awan. Nah itu fungsi cloud Cypress untuk membuat sebuah icon atau simbol awan, simbol orang bertanya seperti ini. Halo kata itu yang digunakan icon callouts, digunakan untuk membuat penunjuk teks ya, penunjuk teks. Oke, untuk materi hari ini Bapak rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga di materi hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk anak-anak semuanya. Karena di awal kita sudah membuka dengan doa, maka di akhir kita tutup dengan doa. Supaya apa? Supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Untuk doa penutupnya adalah doa Salam Maria. Marilah kita bisikan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, di video pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga di video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian tidak memahami tentang materi hari ini, kalian boleh bertanya kepada Bapak. Bapak akan menjawab pertanyaan kalian jika tidak memahami materi pembahasan hari ini.
Oke, cukup sampai di sini. Sampai berjumpa di materi minggu depan. Dadah.